Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan mempelajari materi tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita memulai video pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam materi iman kepada qada dan qadar, ada beberapa hal yang akan dipelajari. Yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua adalah perbedaan takdir mubram dan mu'allaq, yang ketiga adalah tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar, yang berikutnya adalah contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar, dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Langsung saja kita bahas pengertian iman kepada qada dan qadar. Apa sih yang dimaksud dengan qada itu? Jadi, di dalam Al-Quran, qada berarti hukum atau keputusan, kehendak, dan mewujudkan atau menjadikan. Sedangkan secara istilah, qada adalah ketetapan Allah SWT sejak zaman azali, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan qadar itu? Jadi, di dalam Al-Quran, qadar berarti kekuasaan atau kemampuan, ketentuan atau kepastian, ukuran dan mengatur serta menentukan suatu menurut batas-batasnya. Sedangkan secara istilah, qadar adalah perwujudan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar bentuk dan bentuk tertentu sesuai dengan kehendaknya. Kemudian dari qada dan qadar itu disebut juga dengan takdir. Nah, takdir itu ada dua. Yang pertama adalah takdir mubram dan yang kedua adalah takdir mu'allaq. Jadi, takdir mubram itu secara bahasa berarti ketentuan yang telah diputuskan dan tak dapat dielakkan. Sedangkan secara istilah, takdir mubram adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan atau diputuskan dan pasti terjadi, tidak dapat diubah lagi, serta harus diterima dengan ikhlas. Misal nih, kelahiran kita lahir tanggal berapa, manusia tidak dapat mengubahnya. Terus tanggal kematian kita tidak tahu kita matinya kapan, kita tidak bisa mengubah kematian kita. Jadi, kelahiran dan kematian tidak bisa diubah oleh manusia. Selanjutnya adalah takdir mu'allaq. Jadi, yang dimaksud dengan takdir mu'allaq secara bahasa berarti ketentuan yang digantungkan atau dikaitkan. Sedangkan secara istilah, takdir mu'allaq adalah ketentuan dari Allah yang masih ada kemungkinan untuk berubah dengan usaha dan doa yang sungguh-sungguh dari manusia. Adapun firman Allah dalam surat Al-Ra'd ayat 11 yang menjelaskan bagaimana manusia itu bisa mengubah takdir. Innallaha la yufayyiru ma biqaumi hatta yufayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah takdir suatu kaum kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Jadi, kita itu bisa mengubah takdir kita itu sendiri. Contohnya, yang pertama, kita bisa mengubah rezeki kita. Misalnya Allah menerbitkan takdir rezeki kita sedikit, tapi kalau kita berusaha, kita bekerja, jalannya akan dipermudah dan dilancarkan. Yang kedua, kepintaran. Kalian tidak ditakdirkan menjadi anak yang pandai, tetapi kemudian kalian berusaha untuk belajar. Nanti kalian akan menjadi anak yang pandai. Itu namanya takdir mu'allaq. Selanjutnya adalah tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyadari dan menerima kenyataan hidup. Yang kedua, menerima segala sesuatu situasi dengan penuh kesabaran. Yang ketiga, senantiasa berusaha dan tidak mudah menyerah. Yang keempat, memiliki sikap optimis dan pantang menyerah. Yang kelima, selalu bersikap tawakal atas segala ketetapan hidup. Yang berikutnya adalah contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Contohnya yang pertama adalah akan menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang kedua, menjadikan kita lebih bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, menjadikan kita lebih optimis. Nah, pembahasan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama,
Semakin yakin bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah sunnatullah. Yang kedua, senantiasa berikhtiar dan bertawakal. Yang ketiga, harus meningkatkan optimisme dalam hidup. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus selalu beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika kita diberi kenikmatan, kita harus bersyukur. Dan ketika kita diberi musibah, kita harus bersabar. Dan ketika kita akan melakukan sesuatu, kita harus berusaha dan jangan lupa berdoa. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.